wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aina ta'allum ta'lim nafal intifad wa tadhkir wal ifadah wa istifad wa hatta la tamassuku bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair. Ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, hadirat, muslimin muslimat, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala yang disusun kembali oleh Syekh Ali Ibnu Husamuddin Al-Mutaki Al-Hindi rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan al-fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka semua dan mengangkat derajatnya Allah hadinya wa lakunya dari soleh. Wal manawu biha aslatna sallallahu ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain ila an qala babu at-tam'i ila an qala ma qadaka shay'un mithlul wahmi ma qadaka shay'un mithlul wahmi anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta fihi qamin. Maka daka ora narik ing sira apa syai'un suwiji-wiji mithlul wahmi kang sepadane penyanan. Jadi musannif rahimahullah melanjutkan pembahasan pada bab yang sebelumnya, yaitu bab tamak ya. Dan sudah kita uraikan kemarin, kita kutipkan pengertian mengenai tamak, bahwa tamak itu adalah ketergantungan hati ya, ketergantungan hati kepada manusia atau ketergantungan hati kepada selain Allah. Dan pada hikmah sebelumnya Kiai Musannif rahimahullah telah menjelaskan bahwa tiada kehinaan ya, tidaklah muncul, tidak akan berkembang sebuah kehinaan kecuali berdasarkan atas ketamakan. Nah, kemudian di sini Musannif rahimahullah melanjutkan uraian tentang tamak, di mana di sini diungkapkan dengan redaksi maqadaka syai'un mithlul wahmi. Maqadaka syai'un mithlul wahmi, tidak ada sesuatu yang menarikmu, yang membuatmu tertarik. Tidak ada sesuatu yang membuatmu tertarik yang seperti wahm. Jadi kalau kita kembali kepada istilah, aku kayak enak kan, terlalu gede sini. Nah, coba. Nah, roda naik. Di dalam beberapa bidang keilmuan itu, misalnya seperti usul fikih, balaghah, tauhid, kemudian usul fikih, balaghah dan tauhid, ilmu akliyat. Di sana itu membahas tentang perbedaan antara syak, wahm,
kemudian yakin ya, kemudian yakin atau ilmu. Nah, di mana di sana itu kalau yakin, katakanlah yakin itu adalah sesuatu yang sangat kuat yang berada di dalam hati, yang kalau dipresentasikan itu ya berapa itu? Bisa 100% gitu ya keyakinan. Kemudian ada syak, kalau syak itu adalah istiwa utarafain, adalah keraguan yang presentasinya itu sama antara iya dan tidak. Saya ragu mau ngaji enggak ya? Tuh. Mau ngaji enggak, sama ini. Kalau ngaji kayak gini, kalau enggak kayak gini. Berada di tengah-tengah. Itu syak. Nah, kemudian waham itu adalah satu atau istiwa at-taraful marjuh. Jadi satu hal yang masuknya dalam kategori presentasinya itu lemah. Ya kalau diukur ya dia hanya antara 25%, 30% itulah. Jadi satu keraguan lebih dari ini. Satu prasangka yang kekuatannya itu hanya 30% atau 25% gitu tuh. Nah, kemudian yang dimaksud di sini itu ya bukan seperti yang dimaksudkan di keterangan sebelumnya, bahwa keraguan atau prasangka itu prasangka itu pokok di sini itu selain membahas tentang keyakinan, jadi di situ mencakup dzon atau rajih bainal amrayni. Jadi prasangka yang kuat itu kalau dzon. Kalau syak itu adalah istiwa'u at-tarafaini wala murajjiha ala ahadihima. Itu dua hal yang sama-sama diragukan, gitu tuh, sama-sama 50-50 bahasa kerennya sekarang itu. Dan kalau waham itu at-taraful marjuh, satu keraguan atau satu hal yang presentasinya itu lemah. Tapi maka ada kasyai'un mithlul wahmi itu tidak ada sesuatu yang dapat menarikmu kepada sesuatu yang lain yang sama dengan prasangka. Ya kan? Jadi prasangka itu maksudnya yang mana? Apakah masuk kepada dzon, masuk kepada syak, atau khusus waham saja gitu. Jadi tetap yang dimaksud di sini adalah ma khalafal yakin, sesuatu yang bertentangan dengan keyakinan. Contoh, kita yakin bahwa Allah Ta'ala itu ngasih rizki kepada kita. Yakin. Sehingga kalau kita yakin itu, kita nggak bakalan gundah, nggak bakalan sumpek, nggak bakalan ragu, nggak bakalan menyibukkan diri untuk mengejar-ngejar. Itu tuh. Yakin. Soalnya yakin dia sudah mencapai taraf keyakinan. Tapi kalau dia itu memiliki keyakinan, tetapi keyakinannya itu kurang, ya katakanlah keyakinannya itu dipresentasikan menjadi 75%, 80% atau 90% tentang rizki. Ya nanti dia masih ada sisa bahwa di situ ada keraguan gitu tuh. Itu kalau zon, ya. Kalau syak, keraguan, ya ragu apakah Allah Ta'ala itu menjamin rizki saya atau tidak. Itu tuh, antara iya atau tidak, ragu dia. Tapi kalau yang sampai pada taraf waham itu berarti ya dia sudah tidak yakin lagi dengan yang lebih kuat dalam dirinya itu adalah bahwa Allah Ta'ala itu belum menjamin rizki saya. Nah, tapi yang dimaksud itu ya pokok sesuatu yang bertentangan, berlawanan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memberi rizki kepada kita, tidak menjamin rizki kepada kita. Itu tuh. Itu mutlak itu. Mau kekuatannya itu 80% keraguannya, atau 50% atau 30% sama, itu masuk dalam kategori waham yang kita bahas pada hikmah ini. Maka daka syai'un mithlul wahmi, tidak ada sesuatu yang menjeratmu seperti keraguan.
Itu tuh. Maksudnya gimana? Tidak ada sesuatu yang dapat menjeratmu dalam memiliki sifat ketamakan, tamak. Apa ini terjemahnya? Serakah. Serakah seperti keserakahan kita kepada apa yang ada di tangan manusia. Ya, maksudnya kita masih mengharap-harap ketika kita jualan, gitu kan, jualan kaum kalah, jualan apa jasa, apa melatih apa? Ya mungkin. Drum band. Nah, seperti ini. Jadi nggak ada kayak gitu kalau seseorang yang memiliki keyakinan. Tapi kalau keyakinannya itu berkurang, berarti kan ini sudah tidak lagi dinamakan dengan yakin. Bisa masuk kepada dzon, bisa masuk kepada syak, bisa masuk kepada wahm. Nah dia akan menyibukkan diri dengan tadi harapan-harapan yang dia arahkan, yang dia curahkan kepada tangan-tangan manusia. Gitu. Sehingga dia akan menghinakan diri di hadapan manusia. Bahwa apa yang ada di tangan manusia itu ada manfaat. Apa yang dilakukan oleh tangan manusia itu ada madharat. Gitu tuh. Atau dari tangan manusia itu ada pemberian, dari tangan manusia itu ada penolakan. Sehingga yang menjadi sandaran utama itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tadi siapa? Makhluk manusia. Nah ini yang apa istilahnya, satu hal yang katakanlah sangat berbahaya ya, terutama bagi kalangan sufi ya, kalangan ulama tasawuf, ulama sufi, di mana mereka hanya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya padahal hakikatnya selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu tidak ada manfaat, tidak ada madharat. Ingat dengan sebuah ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di satu hari di mana harta itu tidak ada manfaat, anak, keturunan, cucu itu tidak ada manfaat kecuali seseorang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang dalam keadaan selamat. Apa maksudnya hati yang selamat itu? Hati yang tidak bergantung kepada selain Allah. Gitu tuh. Dia memang tidak mudah. Tapi apa salahnya kalau kita itu belajar? Sehingga ketika kita ingin usul kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita itu mencapai usul kepada Allah Subhanahu wa taala sementara di dalam hati kita itu sedikit pun itu ada apa namanya? Ketergantungan kepada Tuhan. Meskipun itu hanya lintasan hati doang, tetap gak bisa. Itu ya hebatnya para ulama-ulama kita, para wali-wali kita, di mana mereka itu bisa mengontrol hati mereka dengan sedemikian rupa. Meskipun demikian tetap mereka juga tidak merasa bahwa hatinya adalah hati yang bersih. Enggak. Meskipun mereka sudah mencapai tingkatan yang tinggi, tetap mereka, saya ini bukan apa-apa, saya bukan kekasih Allah, saya bukan orang yang cinta Allah. Justru saya ini adalah orang yang paling durhaka sedunia. Itu tuh sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani rahimahullah taala berulang kali di dalam kitabnya. Itu ya. Sehingga tadi waham atau prasangka atau keraguan, prasangka atau keraguan itu bisa menjadi hijab antara diri kita dengan Allah. Itu tuh meskipun untuk khawas itu sudah tidak ada lagi. Hal ini atau waham itu bukan termasuk tidak adalah sesuatu yang dapat menghijab antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk hikmah yang pertama.
Untuk hikmah yang kedua, anta hurrun mimma anta anhu aisun wa abdun lima anta fihi tamin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, Syekh Naufal As-Sakandari, engkau itu adalah orang yang merdeka. Engkau ini adalah orang yang merdeka. Dari apa? Dari mimma anta anhu aisun, dari sesuatu yang engkau itu sudah putus asa darinya. Maksudnya apa? Misalnya kayak gini lah, pendekatan zaman saiki gitu. Ada seseorang itu ingin katakanlah memiliki pacar. Pacarnya itu seorang artis. Siapa namanya artis saiki? BCL, Bunga Citra Lestari, ya. Dia ingin katakanlah berpacaran dengan BCL. Tapi kalau melihat dari misalnya materinya, kemudian melihat dari tampangnya, melihat dari popularitasnya, itu nggak akan bisa. Siapa kita dan siapa dia, kan gitu. Siapa kita dan siapa dia, sehingga seseorang itu sudah tidak memiliki harapan lagi untuk menjadi pacarnya BCL. Sehingga ketika dia itu sudah tidak lagi memiliki harapan untuk menjadi pacarnya seorang artis, dia menjadi orang yang merdeka. Hatinya itu tidak terganggu lagi oleh manusia. Iya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang itu memiliki keinginan untuk memacari misalnya seorang santriwati yang di pesantrennya itu dia paling cantik misalnya, kemudian dilihat dari sisi materinya, kemudian popularitasnya, kemudian cantiknya gitu ya, itu masih bisa kekejar. Nah kalau yang seperti ini bisa, dia itu mengejarnya, sehingga ketika dia selalu mengejar dan mengejar, otomatis dia adalah hamba dari si perempuan tadi. Itu sehingga semua yang diinginkan oleh diri kita, yang selalu kita harapkan, yang selalu kita inginkan, kita bayangkan dan kita angan-angankan, maka kita ini menjadi budaknya. Gitu. Tapi sebaliknya, suatu hal yang sama sekali tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, tidak kita angan-angankan, ya kita bebas dari itu. Kita adalah orang yang merdeka. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar kita itu menjadi orang yang merdeka, tetapi kita itu adalah orang yang katakanlah nakal gitu. Allah Ta'ala sudah menjamin segalanya bagi kekasihnya. Semua hal yang dia butuhkan, entah itu materi, entah itu popularitas dan seterusnya. Ketika seseorang itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang dibutuhkan oleh kekasihnya itu akan dicukupi oleh Allah. Tapi ketika seorang manusia itu sebaliknya tidak mau mengejar Allah Ta'ala, tapi yang selalu dia kejar itu adalah uang, duit, gitu kan. Yang dia kejar itu adalah popularitas. Yang dia kejar itu adalah menjadi seorang pejabat, menjadi orang yang kaya dan lain sebagainya. Maka dia menjadi budak apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Gitu. Maka Musannif rahimahullah ta'ala, Syarih rahimahullah ta'ala, itu menegaskan bahwa anta ma'al mukawwin, anta ma'al aqwan ma lam tashhadil mukawwin. Engkau itu akan selalu bersama dengan alam semesta, dengan makhluk, ya kan? Selagi engkau tidak menyaksikan sang pencipta, yaitu Allah. Tapi fa idza syahidtal mukawwin kanatil aqwan ma'aka
Ketika engkau itu sudah menyaksikan Allah, maka semua alam semesta itu akan bersama dirimu. Apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau inginkan, itu akan dituruti oleh Allah. Gitu. Sehingga faman kana abdan kana hurran mimma siwa. Barang siapa yang menjadi hamba lillah untuk Allah, kana hurran mimma siwahu, maka dia adalah orang yang merdeka dari selain Allah. Seseorang yang sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu apapun yang dia takuti, tidak ada sesuatu apapun yang dia segani, tidak ada sesuatu apapun yang dia harapkan selain Allah. Gitu. Tapi sebaliknya, wa innama kana al-insanu 'abdan lima qami'a fihi li'anna qam'a fi syai'in yaqtadil mahabbata lahu wal khudu'a wal inqiyada ilaihi. Dan manusia itu menjadi hamba dari semua keinginan-keinginan yang ada dalam dirinya. Kenapa dia itu bisa menjadi hamba? Ya karena keinginan, harapan, angan-angan untuk memiliki sesuatu itu menuntut cinta kepadanya, tunduk, ya kan? Sehingga dia menjalani atau mengikuti apa yang diinginkan oleh keinginannya. Contoh, nyambung dengan tadi, seseorang yang ingin mendekati seorang santriwati, ya kan, yang di situ ada kemungkinan bahwa dia akan diterima, maka cara apapun, keinginan apapun yang diinginkan oleh si perempuan tadi bakalan dipenuhi atau tidak, dituruti, dipenuhi, sehingga secara sadar atau tidak sadar dia menjadi budaknya siapa? Si cewek, gitu kan. Makanya ada sebuah kisah seorang laki-laki yang bertemu dengan Al-Hakim. Al-Hakim itu seorang yang bijaksawan ya, seorang yang bijaksana. Ada seorang laki-laki melihat seorang bijaksawan, dia itu makan dari apa? Makan dari katakanlah air yang turun dari bebatuan. Jadi di sungai itu kan biasanya ada batu, terutama di dataran tinggi gitu ya. Kayak air terjun gitu. Nah di situ kan ada air, kemudian ada lumut, ada dedaunan segala macam. Jadi si orang yang bijaksana tadi itu minumnya hanya minum dan makan hanya dari situ, ya kan? Ala Rasulullah. Sementara laki-laki yang lewat, yang melihat orang yang bijaksana tadi, kamu, seandainya jika kamu itu berkhidmat kepada sultan, berkhidmat kepada seorang pejabat, kamu tuh nggak butuh kayak gitu-gitu. Maksudnya hidupmu itu bakal enak, gitu tuh. Ya, iyalah. Yang namanya menjadi tangan kanan pejabat ya berarti enak, cuman dia disuruh-suruh kan. Oke. Nah dijawab tuh oleh orang yang bijaksana tadi. Seandainya jika engkau itu qanaah, menerima dengan apa yang aku lakukan seperti ini, engkau itu nggak perlu khidmah, nggak perlu jadi tangan kanannya pejabat. Maksudnya gimana nih? Jadi orang yang menjadi tangan kanan pejabat itu menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh laki-laki yang bijaksana tadi itu merupakan satu hal yang katakanlah hina gitulah, terus susah hidupnya dan lain sebagainya.
dan dia merasa bahwa hidupnya itu enak. Padahal hakikatnya orang yang bijaksana tadi, dia bebas nggak? Bebas, bebas, nggak ada yang ngatur-ngatur dirinya. Tetapi kalau orang yang menjadi tangan kanannya pejabat misalnya, itu nggak enak. Meskipun apa istilahnya, dia itu selalu diberi uang pesangon lebih, segala sesuatu apa dia dicukupi kebutuhannya, dicukupi dan lain sebagainya. Ya tapi dia jadi budak. Seakan-akan dia itu menjadi apa? Menjadi hidupnya terkekang gitu tuh. Hidupnya terkekang dengan pejabat ini. Makanya orang yang apa tadi, yang bijaksana tadi, ya dia tidak ada yang ngatur, enak hidup dengan bebas, tidak ada yang ngatur gitu kan, dan santai mau ke sana kemari, tidak dipadati oleh jam, tidak dipadati oleh jadwal, jam sekian harus ke sana, jam sekian harus ke sini, ya jam 7 harus standby dan lain sebagainya. Enggak, bebas. Nah itu yang apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah yang kedua, di mana seseorang itu bisa bebas, seseorang itu bisa menjadi orang yang merdeka ketika dia itu tidak memiliki harapan, tidak memiliki angan-angan kepada selain Allah. Tetapi ketika seseorang itu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mencintai Allah, dicintai Allah Ta'ala, maka dia justru menjadi orang yang merdeka di hadapan siapa? Itu kembali kepada kita. Babu tawadhu'i wallahu